tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Ada sebuah pelajaran berharga. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Cerita keberhasilan, cerita kegagalan yang menjadi didikan. Kegagalan adalah harga yang mahal yang sudah dibayar, dan tentunya waktu kita baca dan waktu kita lihat, kita jadikan itu peringatan untuk tidak terulang dalam kehidupan kita. Nah, inilah kisah Imam Eli dan anak-anaknya yang kita doakan jangan terulang dalam kehidupannya. Nah, inilah akibat daripada didikan Imam Eli yang permisif, ya. Permisif itu apa? Terlalu bebas dan tidak ada ketegasan-ketegasan yang jelas. Itu permisif. Akibatnya apa? Coba kita lihat pasal yang kedua ayat 12. 12 dan kita berhenti di ayat yang ke-17. Oke? 12 sampai 17. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Beginilah bunyi firman Tuhan. Adapun anak-anak Eli, lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan sementara daging itu dimasak, ya, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atasnya diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah kepada kami daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak. Hanya yang mentah aja, mintanya yang mentah nih ya. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu supaya barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saya berhenti di sana dan saya akan lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya. Imam Eli adalah seorang imam yang zaman dahulu kalau papa imam, kepala keluarga imam, otomatis anak akan jadi imam. Gitu ya. Jadi posisi itu akan diteruskan oleh anak-anaknya. Nah, anak-anak Imam Eli ini juga berarti dengan kata lain akan jadi imam. Oh, tapi belum apa-apa. Mereka sudah dikatakan mereka adalah orang dursila. Anak Eli yang seharusnya jadi penerus berarti dari kecil udah, kalau misalnya bahasa kita sekarang ya, dari kecil udah Kristen. Dari kecil, dari lahir, papa mama sudah kenal Tuhan. Selalu hari Minggu ke gereja sama-sama. Bernapas itu udah, kita itu pikirnya otomatis anak ini Kristen lah. Papa mamanya Kristen, papa mamanya pelayanan lagi. Apalagi papa mamanya pemimpin. Bapak Ibu, saya juga melihat anak muda di tempat ini. Belum tentu. Benar? Belum tentu. Karena kenapa? Keputusan mengikut Tuhan itu adalah keputusan pribadi. Anak muda, kalau papa mamamu sudah pelayanan dan sudah ikut Tuhan, jangan asumsi Anda belum aman. Iman itu memang diwariskan, tapi keputusan ikut Tuhan itu adalah keputusan pribadi. Walaupun anak-anaknya Imam Eli dari kecil hidup di rumah Tuhan dan sudah otomatis nanti akan jadi pewaris, belum tentu. Ternyata mereka hidup seperti orang yang gak kenal Tuhan, bahkan lebih jahat dari itu.
Mereka adalah orang dursila. Mereka tidak pernah mengambil keputusan. Mereka cuma tahu papa saya imam, nanti saya akan jadi imam. Malah sewenang-wenang. Malah mereka bertindak seenaknya dan jahat di mata Tuhan. Kalau kita mau mewariskan iman kita kepada anak cucu turun-temurun, jangan terlalu pede ya, bahwa udah aman lah kalau anak saya diajak ke gereja. Jangan terlalu aman, bukan berarti kita hidup dalam ketakutan, anak saya ikut Tuhan enggak, terus dicek terus. Kalau anaknya enggak nangis dalam hadirat Tuhan dibilang enggak sungguh-sungguh, enggak kayak begitu juga ya. Tapi kita enggak bisa hanya merasa itu otomatis diwariskan. Tapi ada usaha-usaha dari orang tua yang harus dilakukan. Orang tua harus mewariskan imannya dengan sengaja dan bukan dengan teori. Nanti dengarkan ya, ibadah yang sebelumnya saya bahas detail di Ulangan pasal yang ke-6 itu. Bagaimana cara kita meneladani ya. Kalau yang ibadah ini kan didikan. Tapi bagaimana kita meneladani sebuah iman yang takut akan Tuhan kepada anak-anak kita supaya mereka tiru. Karena lebih mudah anak muda itu belajar secara visual dan melihat contoh daripada dengan kata-kata dan nasihat yang banyak. Mereka belajar lebih cepat dengan melihat, oh begini caranya, oh begini teladannya. Sehingga waktu mereka memutuskan untuk ikut Tuhan, itu berdasarkan mereka melihat ada hubungan yang nyata antara orang tua saya dengan Tuhan. Ternyata ikut Tuhan itu bukan agama, tapi saya ngelihat papa mama saya begitu sukacita mengenal Tuhan. Papa mama saya punya hubungan yang nyata dengan Tuhan. Papa mama saya sama Tuhan itu bukan cuma hari Minggu. Papa mama saya sama Tuhan itu bukan kalau cuma sama orang gereja. Tapi mereka menunjukkan mereka ikut Tuhan itu setiap hari. Senin saya lihat papa mama saya itu jadi anak Tuhan. Selasa saya lihat papa mama jadi anak Tuhan. Rabu, Kamis dan seterusnya. Tapi lain cerita kalau anaknya melihat papa mama cuman menunjukkan display tampilan anak Tuhannya di hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu lain cerita. Kalau tidak bersama dengan orang gereja, cara berbicaranya berbeda, lain cerita. Tidak akan membuat mereka mengerti bahwa kekristenan adalah hubungan. Akan membuat mereka mengerti kekristenan adalah kemunafikan. Bapak Ibu, apa yang mau kita tularkan kepada anak-anak itu ditentukan melalui tindakan kita. Kita harus menularkan sebuah teladan bahwa adalah hubungan. Sehingga mereka pun menginginkan untuk mengambil keputusan pribadi membangun hubungan sama Tuhan. Nah, Imam Eli anak-anaknya enggak punya keputusan untuk ikut Tuhan. Karena kenapa? Sewaktu Imam Eli jadi tua, firman Tuhan mengatakan jaranglah ada penglihatan dan ada firman. Wah, ternyata Imam Eli sampai satu titik ya, melayani itu jadi rutinitas. Melayani itu tidak ada lagi pewahyuan. Melayani itu tidak lagi ada hubungan sama Tuhan. Itulah yang diwariskan sama anak-anaknya. Anak-anaknya pun melihat, aduh mempersembahkan korban. Itu mah formalitas. Jadi imam untuk memimpin jemaah di dalam ibadah, itu mah tugas. Tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Imam Eli di akhir pelayanannya tidak ada lagi pewahyuan dan penglihatan. Dan firman Tuhan sangat jarang di zamannya Imam Eli waktu tua. Sedih ya. Nah, waktu korban dipersembahkan, apa yang terjadi? Pertama-tama bujangnya mengambil garpu yang tiga itu namanya? Bercabang tiga ya. Garpu yang bercabang tiga dicucuknya kepada daging yang ada di dalam periuk, belanga, kuali. Apapun yang sedang memasak daging itu dicucukkannya. Dan apa saja yang terangkat itu diambil untuk menjadi bagian iman. Itu jahat di mata Tuhan. Karena kenapa? Tidak seharusnya imam mengambil bagian waktu persembahan itu dimasak. Karena imam itu sudah ada bagiannya.
Daging dan lemak dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi pertama-tama mereka nggak mau bagiannya, tapi mereka cucuk di dalam daging yang dipersembahkan itu, apa yang terangkat itu menjadi bagiannya. Kita perlu berhati-hati dengan lifestyle yang mengutamakan keinginan kita. Lifestyle yang tidak lagi memprioritas dengan benar. Mana yang di urutan pertama, mana yang di urutan kedua. Ini akan mengkamiri seluruh keluarga. Kalau prioritas orang tua sebagai teladan itu tidak lagi Tuhan di posisi pertama, maka anak-anak pun tidak akan punya. Anak-anak pun tidak punya komitmen untuk memprioritaskan Tuhan di tempat pertama. Mereka akan punya keinginan-keinginan yang menuntut untuk dituruti terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya sebagai orang dewasa yang memberikan teladan, kita punya komitmen yang mana dulu anak-anak melihatnya sebagai teladan, waktu itu diterapkan, mereka lebih bisa menerimanya. Berhati-hatilah untuk mengiyakan keinginan anak muda. Kalau Anda adalah anak muda, dengarkan baik-baik. Tidak semua keinginanmu itu perlu diturutin. Tidak semua keinginanmu itu perlu dikabulkan. Tapi biarlah keinginanmu itu dibakar di dalam hadirat Tuhan. Kalau Tuhan katakan tidak, persembahkanlah itu sampai habis. Jangan, tapi Tuhan boleh gak kali ini aja. Kalau keinginanmu untuk membangun hubungan yang salah dan Tuhan bilang tidak, bakar itu sampai habis. Jangan bilang, tapi Tuhan nanti kalau misalnya dia berubah gimana? Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Iya adalah iya, tidak adalah tidak. Selebihnya datang daripada si jahat. Nah, didikan yang permisif adalah didikan yang enggak konsisten. Didikan yang enggak konsisten. Perlu sebuah konsistensi di dalam mendidik anak muda supaya mereka tahu standar. Supaya tidak kompromi, tidak konsisten, maka ada kompromi. Tapi dengan konsisten, tidak ada ruang untuk kompromi. Contoh, kalau kita konsisten menguduskan hari Sabat dan menghormati hari Sabat. Papa dan mama komitmen ibadah jam 1. Dan konsisten, disiplin di dalam memprioritaskan hari Sabat itu. Maka otomatis anak muda itu juga akan mengutamakan. Kalau hari Sabtu, kalau misalnya di sini hari Minggu ya. Sabtu atau Minggu, dia beribadah, dia nggak akan menjadikan ibadah itu opsi. Anak muda jangan jadikan ibadah itu opsi kalau nggak ada teman ajak jalan-jalan. Kalau nggak ada teman ngajak hangout ya udah saya ibadah. Tapi kebanyakan teman saya yang saya gaul bareng sama mereka itu lagi ada pesta, lagi ada ulang tahun. Bakar dulu persembahan untuk Tuhan. Nyusul datang ke pesta. Saya kalau datang ke pesta, saya pastikan saya menyelesaikan komitmen saya di rumah Tuhan hari Sabtu. Banyak kan pesta pernikahan di hari Sabtu, banyak. Saya juga ingin datang merayakan gitu ya. Anak muda yang digembalakan waktu mereka menikah, saya happy. Tapi anak muda ini luar biasa loh. Mereka tahu mereka menguduskan hari Sabat dan tidak jarang anak muda yang menikahnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sweet 17 digeser ke Senin, Sweet 17 digeser ke Rabu. Karena mereka sungguh-sungguh prioritas ibadah dulu. Itu anak muda di gereja kita Bapak Ibu. Saya bangga sama mereka. Saya selesaikan ibadah selesai jam berapa? 8.30 saya masuk ke pesta lawan arah sama orang yang udah mau pulang. Tapi gak apa-apa. Saya prioritaskan, saya komitmen, tidak permisif. Terlalu open minded, apa-apa boleh. Oh, akibatnya fatal dan bahaya Bapak Ibu. Saya datang, saya ucapkan selamat. Saya tetap menghargai hidangan yang udah disiapkan, saya makan. Tapi saya selesaikan dulu ibadah. Saya selesaikan dulu komitmen saya. Anak-anak muda atau jangankan anak muda.
Sewaktu kita tidak bisa mengalahkan keinginan kita, ibarat kita pakai garpu yang punya cabang kita itu, cabang 3 itu cucuk di daging itu dan angkat dagingnya untuk diri kita sendiri. Anak muda ini sebelum mencucukkan, kenapa dia berani? Belum lagi berlanjut kepada sesudahnya. Jadi ya, awalnya dia pakai garpu yang punya cabang 3 dia cucuk ya. Setelah dia melakukan itu, berikutnya tadi kita baca apa? Dia minta mentahnya aja. Wow, ternyata kalau kita mengizinkan permisif secara rohani, celah sedikit dibuka, maka akan ada sobek yang besar yang tidak bisa dijahit lagi. Awalnya pakai garpu cucuk angkat, tapi kemudiannya mintanya mentah saja. Wow. Dan kalau nggak dikasih, bujangnya jawab kepada orang yang tanya, bukankah ini harusnya dipersembahkan kepada Tuhan? Dia bilang, kalau kamu tidak memberikan, aku akan mengambil dengan kekerasan. Menghalalkan segala cara. Semua itu dimulai dari mana? Kok berani? Semua itu dimulai daripada ego. Pride. Karena dia berpikir, aku anak imam kok. Aku yang in charge kok. Aku yang punya kendali kok atas tempat ibadah ini. Oh, sewaktu pride, kesombongan dan ego mulai mengintip. Disitulah peran kita sebagai saudara seiman atau peran kita sebagai orang tua harus menekan dan mengikis pride-nya anak muda. Anak muda, kalau Anda mulai merasa bisa dan Anda mulai merasa punya hak, segeralah minta untuk Tuhan kikis itu semua. Jangan sampai berlanjut. Awalnya kompromi, lanjutannya manipulatif. Awalnya kompromi pakai garpu cucuk angkat daging. Tapi kemudian berlanjut kepada meminta lemak. Kenapa meminta lemak? Kenapa dia meminta yang mentah aja? Kenapa dia sampai kalau nggak dikasih saya ambil pakai kekerasan? Karena kenapa? Dia mau mentahnya aja kemungkinan aku mau masak sesuai dengan caraku. Atau dia berpikir kalau ini mentah aku bisa jual lagi. Aku bisa dapat duit. Berpikiran sedemikian manipulatif. Semua itu akarnya dan diizinkan itu dari bibit pride. Dibiarkan pride-nya, dibiarkan keinginannya. Mari kita sama-sama untuk mengambil sikap. Anak muda jangan turutin keinginanmu. Kalau keinginan itu tidak menambahkan apa-apa, tidak perlu diturutin. Sebagai orang dewasa yang ingin mewariskan iman kepada anak-anak untuk mereka nantinya hidup takut akan Tuhan. Gak apa-apa loh Bapak Ibu untuk mengatakan tidak kepada permintaan anak-anak Bapak Ibu yang tidak prinsip. Apa yang mereka minta? Baiklah, jangan supaya gampangnya, supaya dia nggak merengek-rengek, aduh minta terus ya udah kasih aja. Semua itu ada akibatnya loh. Apakah kita memberikan lampu merah, lampu hijau? Apakah kita mengizinkan mereka punya HP? Apakah kita mengizinkan mereka punya sosial media? Apakah kita mengizinkan mereka meminta ini dan itu? Apakah kita akan memilih jalan gampangnya? Aduh, daripada merengek-rengek ya udahlah kasih. Oh, dimulai daripada meminta sesuatu yang sederhana. Itu berlanjut kepada mereka manipulatif. Mereka akan menyembunyikan motivasi utamanya. Mereka akan mulai cari jalan yang licin untuk mendapatkan dengan segala cara apa yang mereka mau. Dan sungguh kita tidak mau itu terjadi kepada generasi anak cucu yang akan mewarisi iman kita. Amin. Baiklah, kita berani untuk mengambil sikap dan tidak selalu permisif dan kasih apa yang diminta. Gak apa-apa Bapak Ibu memberikan ketegasan. Ini boleh, ini enggak. Ini prioritas, ini enggak. Dalam keluarga ini yang kita tegakkan. Dan sampai kapanpun
keluarga kita nggak minum-minum, ya nggak minum-minum. Sampai kapanpun keluarga kita akan melayani Tuhan, ya kita akan melayani Tuhan. Nah pastinya waktu kita menegakkan sebuah komitmen dalam Tuhan, kita nggak ngomong sama anak kita, pokoknya ya begini keluarga kita, ya pokoknya kamu nurut aja. Enggak ya, itu saya sampaikan di ibadah sebelumnya. Bagaimana waktu orang Israel nanya, orang Israel itu nanya begini loh, kenapa kita harus mempertahankan ketetapan dan melakukan perintah Tuhan? Kemudian Musa itu jawabnya begini, karena demikianlah firman Tuhan, tunduklah dan taatlah. Enggak ya, Musa enggak ngomong kayak begitu ya. Tapi Musa menjelaskan, dulu ya waktu kita tuh di Mesir, Tuhan itu keluarkan kita. Dan kemudian membawa kita dengan tanda ajaib, diceritakan untuk memberikan pengertian. Waktu kita kasih lampu merah, waktu kita kasih lampu hijau, ada sebuah ketegasan. Enggak semua-semua boleh Bapak Ibu. Enggak semua-semua supaya enggak repot. Aduh biar enggak ribut sama anak, biar enggak mereka. Udahlah kasih. Aduh daripada anaknya rame, kasih nonton YouTube. Aduh udahlah biar saya bisa ngomong dan biar saya bisa kerja, kasih nonton. Gampangnya bagaimana? Itulah permisif Bapak Ibu. Didikan yang permisif itu menjadi celah untuk anak tidak lagi bertumbuh di dalam karakter Kristus. Karena mereka merasa, papa mamaku loh kompromi, papa mamaku loh gak ada ketegasan, papa mamaku loh gak konsisten. Bagaimana saya bingung, standarnya kok beda-beda. Lampu merah, lampu hijau, biar itu menjadi sebuah ketegasan yang tidak ada permisif di dalamnya. Tapi juga disertai dengan penjelasan. Sewaktu dosanya anak-anak Imam Eli ini berlanjut dari yang prideful sampai kepada manipulatif, dari yang ego menginginkan bagian mereka sampai meminta mentahnya, apa yang Imam Eli lakukan? Ya, tidakkah kita ingin tahu? Imam Eli yang adalah sebagai kepala keluarga di rumah itu, apa yang Imam Eli lakukan? Kita lihat, kita lompat ya. Ayat yang 20 dan kita akan lihat sampai ayat yang ke-25. Eli telah sangat tua, Imam Eli ya. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Anak-anaknya udah gak dengar. Semuanya itu gak terjadi semalaman. Semuanya itu terjadi dari kompromi. Semuanya itu terjadi dari didikan permisif, apa-apa boleh gitu ya. Mereka tidak lagi mendengarkannya sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Wow. Apa yang Eli lakukan? Hal terburuk yang Eli lakukan sebagai orang tua di dalam menanggapi dosa yang begitu besar. Dosa yang dari semena-mena yang hanya karena keinginan sampai manipulatif sampai tidur kepada wanita-wanita di kemah pertemuan itu. Eli mendengar segala sesuatu kabar buruk tentang anaknya. Tapi yang dapat dilakukan oleh orang tua ini hanyalah mengeluh. Hal terburuk yang Eli lakukan adalah mengeluh. Dia cuma mengeluh. Dia cuma bilang, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu lakukan ini? Ini ku dengar dari segenap bangsa. Janganlah begitu. Dia cuma mengeluh.
Tuhan berikan tongkat otoritas kepada orang tua di rumah untuk mendidiknya. Ada gada dan ada tongkat. Bapak Ibu, biarlah tongkat itu dipakai untuk mendidik anak kita. Sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan. Jangan kita katakan begini, anak ini ya susah saya omongin. Udah biar dunia aja yang menghajar dia. Saya pengen tanya Bapak Ibu, benar Bapak Ibu mau dunia menghajarnya? Karena dunia tidak akan menghajarnya, dunia akan menyesatkannya. Dunia akan mencurinya dan menariknya ke dalam jurang yang paling dalam. Kita tidak mau menyerahkan anak kita kepada dunia dan sesederhana kita mengucapkan biarkan nanti masyarakat yang menghajarnya. Tongkat didikan itu diberikan kepada orang tua. Itu sebuah kepercayaan untuk mengkoreksi, untuk mendidik dan untuk mendisiplin. Tapi Imam Eli tidak pernah mengambil tindakan apapun. Dia cuman mengeluh, dia cuman berteriak, dia cuman mengutarakan pendapatnya dan dia tidak mengambil tindakan disiplin yang masuk akal. Sehingga dia membiarkan anak-anaknya melihat akibat dari ketidaktaatan mereka. Dia membiarkan anak-anak itu menuai murkanya Tuhan. Tapi ada satu nabi yaitu Nehemia. Dia menunjukkan sebuah didikan yang tidak permisif. Setelah dia selesai membangun tembok di kota Yerusalem yang udah hancur, mereka pulang dari pembuangan kan. Tembok itu dibangun udah selesai, tugas dia udah selesai dan mereka bersorak-sorai. Dan kemudian apalagi? Bangsa itu menyesal di dalam satu ibadah pertemuan, mereka menangis. Mereka bilang kita menyesal, kita sudah jahat, melakukan hal yang jahat. Dan mereka menangis, wah good ya. Kemudian Nehemia pulanglah ke istana di Susan. Karena dia masih bekerja sama Raja Persia. Ya, jadi dia izin pulang ke Yerusalem, membangun. Kemudian terjadi revival. Saya tinggal ya, karena saya harus pulang lapor kepada raja. Dia pulang, waktu dia balik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rumah Tuhan yang dikhususkan untuk orang Lewi, untuk imam, dan selebihnya tidak boleh mendekati rumah Tuhan. Itulah perintah Tuhan. Menunjukkan hormat dan tidak memandang rendah apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi Nehemia pulang-pulang bukan cuman orang suku lain ya, bukan cuman suku lain. Tapi musuhnya bangsa Israel tinggal di dalam rumah itu. Tinggal di dalam rumah itu dan punya kamar. Loh, ini konsepnya gimana ini? Sewaktu pulang, dia tidak melihatnya dengan cara begini. Oh, kreatif juga ya disewakan. Tapi yang namanya batasan-batasan perintah Tuhan, kita gak boleh gampangin. Dia gak pakai sungkan. Kemudian dia temukan apa lagi? Karena rumah Tuhan itu telah dilanggar ketetapannya. Di dalamnya ditinggal sama musuhnya bangsa Israel. Bangsa itu tidak lagi membawa persembahan, persepuluhan. Mereka tidak lagi menghormati rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu tidak dihormati oleh imam yang bertugas gitu loh. Jadi bangsanya itu melupakan tugasnya mereka. Dan mereka tidak lagi menunaikan hari Sabat. Terus apa yang mereka lakukan? Pada hari Sabat mereka jual-jual dan berdagang di gerbang. Oke, mereka berdagang di gerbang. Kemudian gak berhenti di sana lagi. Dia loh pulang cuman bentar, dia balik ya kekacauan terjadi. Padahal sebelum dia pulang itu revival terjadi. Waktu dia balik kekacauan terjadi. Di dalam rumah Tuhan kamarnya diisi musuh Israel. Yang kedua mereka udah lupa sama hari Sabat. Yang ketiga mereka kawin campur sana sini. Apa yang Nehemia lakukan? Apakah Nehemia bilang, zaman sekarang susah diomong. Apakah kita juga mengatakan, zaman sekarang beda sama zaman dulu.
Dulu kalau anak disuruh belajar nurut. Sekarang beda anak-anak. Sering sekali kita mengatasnamakan apa? Zaman berbeda. Sering sekali kita bilang generasi sekarang berbeda. Bapak Ibu, tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Mau kejahatan seperti apa itu sudah ada dari dulu dan tidak ada yang baru. Begitulah kata firman Tuhan. Apa yang Nehemia lakukan? Ini yang tercatat di Alkitab ya. Jadi ini bukan imajinasi saya. Jadi di Alkitab tercatat bahwa Nehemia ambil itu barang-barang dari kamarnya yang harusnya dikhususkan untuk rumah Tuhan. Dan tidak boleh orang lain selain daripada Lewi dan imam tinggal di sana. Diambil perabotnya, dibuang keluar. Kenapa itu dicatat di Alkitab? Karena memang ada hal-hal gak boleh digampangin. Dia buang semua barang-barangnya keluar. Bisa bayangin orang itu waktu pulang, loh perabotku kok di luar. Loh kok bisa? Yang kedua, dia bilang sama orang-orang yang jualan. Karena orang yang jualan itu bukan cuma orang Israel. Pedagang-pedagang dari kota-kota lain itu datang ke sana. Diusirlah mereka. Si Nehemia bilang, gak boleh berdagang pada hari Sabat. Gak boleh, pergi semua. Udah dibilang kayak begitu, masih aja bandel. Dicek lagi kemudian, masih aja berjual, masih aja berdagang. Nehemia bilang apa? Saya ngomong sekali lagi, akan saya kenakan tangan saya kepadamu. Artinya, kupukul kamu. Di firman Tuhan dicatat, dia gak main-main. Kemudian, bangsa yang kawin silang. Yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa yang Nehemia lakukan? Nehemia menyesal kalau Ezra dia jambak-jambak rambutnya sendiri. Dan dia menangis kalau Nehemia dia jambak rambut orang. Saya baca, saya ketawa, saya lucu gitu ya. Tapi saya bertanya, kenapa ada kontras seperti itu terjadi? Sebagai seorang pemimpin, apa yang dilakukan Nehemia itu tercatat di Alkitab. Gunanya apa? Gunanya untuk menjadikan pelajaran dan didikan untuk kita. Kalau ada hal-hal yang kita perlu lakukan, kita tidak boleh kompromi. Kalau ada hal-hal dibutuhkan ketegasan dan kejelasan dari orang tua, maka dinanti-nantikanlah oleh anak itu untuk orang tuanya berkata tidak. Tapi kalau misalnya didikan permisif yang dikasih, malah sedihnya ada orang tua yang anaknya salah. Kalau misalnya berantem, enggak anaknya dulu dimarahin, tapi anak orang lain dulu dimarahin. Tongkat didikan dan otoritas itu diberikan untuk kita mendidik anak kita. Apapun kejadiannya sebelum cari tahu, tugas dan panggilan kita adalah mendidik anak kita. Tapi sedihnya ada orang sebelum mendidik anak sendiri, marah dulu sama anak orang lain. Dijambak dulu anak orang lain. Kita sebagai orang Kristen, Tuhan ajarkan kita untuk tidak melakukan itu Bapak Ibu. Saya serius mengatakan ini. Apa yang saya sampaikan hari ini tuh terdengar kadang terlalu menyakitkan ya. Tapi lebih baik di rumah Tuhan diajarkan apa adanya. Saya ajarkan ini enggak, tadi saya katakan apa? Itu bukan saya berimajinasi Nehemia jambak-jambak orang. Saya berimajinasi yang kayak gitu mah dipukul aja. Enggak, itu bukan imajinasi saya. Tapi itu yang dilakukan Nehemia sebagai seorang pemimpin. Karena dia tidak terima sewaktu apa yang harusnya menjadi tindakan menghormati rumah Tuhan. Kok digampangin? Merendahkan. Begitu juga dengan anak-anak Imam Eli. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. And it is not okay. Gak oke Bapak Ibu. Apa yang kita lihat lewat gerak-gerik tingkah laku anak-anak kita. Cucu-cucu kita. Kalau kita sudah cium-cium bau kompromi dan itu tidak oke. Bersuaralah dan ambillah tindakan yang bertanggung jawab. Sekali lagi saya ulangi, ambillah tindakan yang bertanggung jawab. Kalau Imam Eli cuma bilang, kenapa kamu lakukan itu?
Ada juga orang tua yang waktu anaknya salah, ya, belum ada tindakan, belum memberikan konsekuensi, anaknya jatuh, lantainya yang dipukul. Nakal. Loh, anaknya jatuh kok, lantainya yang salah. Saya juga pernah melihat orang tua, waktu anaknya jalan di trotoar, nggak melihat kalau trotoarnya udah selesai. Jadi jatuhlah dia, yang dimarahin susternya. Sus gimana sih nggak perhatiin? Are you okay? Kita harus mencintai anak kita. Dan kalau kita bilang dunia udah kejam, mereka cuma bisa dapat kasih sayang dari papa mama. Saya nggak mau memarahi mereka. Good luck Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau memarahi mereka dan mereka tidak menerima tongkat dan didikan dari orang tua, Bapak Ibu, good luck. Mereka akan menerimanya dari dunia yang menyesatkan mereka. Waktu mereka salah, it's okay. Waktu mereka melakukan tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan, ada papa, gak apa-apa, nanti papa yang urus. Wah, didikan permisif itu akan mereka teruskan dari mencucuk daging di belanga sampai meminta mentahnya, sampai Imam Eli mendengar mereka tidur dengan wanita-wanita yang ada di kemah pertemuan itu. Sudah unstoppable. Jangankan mewariskan iman, takut akan Tuhan aja gak ada. Memandang rendah korban yang diberikan kepada Tuhan. Tindakan yang bertanggung jawab yang harus kita lakukan adalah bagian yang harus orang tua berikan. Kalau mereka harus menerima disiplin, mereka harus menerima disiplin. Kalau dengan tindakan ini kita katakan, kamu selama berapa hari tidak boleh pergi bersama dengan teman-teman. Kalau kita bilang 3 hari, ya 3 hari. Diam di rumah. Jangan setelah marah meledak 3 hari kamu gak boleh pergi sama teman. Belum 24 jam. Ya udah, mereka minta izin. Boleh gak? Ini ulang tahun temenku. Umur 17 itu cuma dilewatin sekali. Masa mama tega? Ya udah, permisif. Apa-apa boleh. Tindakan yang bertanggung jawab mereka harus belajar sejak masa muda. Anak muda dengarkan. Apa yang kamu tabur, apa kamu tuai. Jadi pikir panjang-panjang. Kalau kamu mengutamakan keinginanmu, kamu akan menuai kedagingan. Tapi kalau kamu membakar keinginanmu, kamu akan menerima kekekalan. Yang mana Anda pilih, itu nyata. Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi. Dan kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, maka kita juga akan menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan tidak semua-semua boleh dan tidak memberikan didikan permisif. 2 hal Anda boleh catat atau difoto saja. Standar Tuhan tidak boleh kompromi. Ya, standar Tuhan tidak boleh dikompromi di dalam didikan yang tidak permisif. Iya adalah iya, tidak adalah tidak. Selebihnya datang dari jahat. Yang kedua, ganjaran bertanggung jawab diberikan untuk mendidik dan mendatangkan kebenaran. Ganjaran bertanggung jawab dieksekusi Bapak Ibu, dieksekusi ya. Jadi bukan hanya diomongin, diomelin, tapi gak ada eksekusi disiplinnya apa. Tapi dieksekusi untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebenaran. Supaya baik keadaanmu hidup di muka bumi sampai cucu turun temurun. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.